Wabarakatuh. Ketemu lagi saudaraku Jumat Pahing ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang tanda-tanda ya rezeki tersumbat. Tanda-tanda rezeki disumbat orang. Ya. Kok bisa rezeki disumbat? Ya iso, buktinya iso. Buktinya akeh dukun. Ya. Buktinya ada dukun. Ya, itu tetap baik. Tuhan itu memiliki sifat Rahman ya. Apapun permintaan hambanya, mau jelek mau baik ya dikei. Ya. Jadi ketika ya seseorang melakukan sebuah kejahatan ya, dengan menggunakan ilmu hitam, black magic, itu pun juga pakai tirakat ya. Misalnya poso ngebleng pati geni ya, seminggu misalkan. Terus dikei tumbal macam-macam. Akhirnya ya, dikabulkan sama Tuhan ya. Ya, jadi teman-teman Jumat Pahing ini harus bisa melihat, ya, harus bisa melihat dari dua sisi. Gitu. Lah, pembahasan kali ini katanya dengan tanda-tanda, ya, tanda-tanda sihir penutup rezeki. Supaya ketika teman-teman Jumat Pahing mengalami tanda-tanda ini, ya, saya berharap teman-teman Jumat Pahing itu segera melakukan pembersihan, gitu. Ya, karena bagaimanapun juga sihir itu ya dari zaman dahulu ya sudah ada. Pertengkaran ini sejak Nabi Adam itu sudah ada. Habil dan Qabil itu, ya itu awal mualnya. Yang pertengkaran. Ya. Zaman ini Nabi Musa disihir, ya ada. Qala Musa majitum bisiru. Innallaha sayubtilun. Nah, itu juga. Makanya teman-teman Jumat Pahing, ketika kamu secara rasional tidak masuk akal gitu ya, berarti itu ada tanda-tanda sihir. Harusnya berhasil. Sudah kamu ulangi berkali-kali, tapi kok tidak berhasil. Ya, nah, nanti ini saya sebutkan ya beberapa poin ya yang mungkin ada di dalam diri teman-teman Jumat Pahing. Ketika itu ada satu saja, ya, coba lakukan inspeksi, pemeriksaan. Bagaimana cara melakukan pemeriksaan sihir? Puasa. Anda puasa mutih ya 1 minggu saja. Ya, itu nanti mutah-mutah ya, mencret mutah-mutah sudah karu-karuan. Kalau memang ada ya. Kalau memang tidak ada ya tidak ada efek ya. Paling ya lemes, lapar. Ya, satu, rezeki terasa seret tanpa sebab yang logis. 2, usaha yang biasanya lancar tiba-tiba macet. 3, pelanggan tiba-tiba menjauh tanpa alasan ya. Kalau kamu punya usaha jasa ya, biasanya seperti itu. Atau jualan. 4, setiap peluang rezeki selalu gagal di saat hampir berhasil. Wis kewetok berhasil, itu gagal. Ini pernah saya alami ya pada waktu saya itu bekerja ikut orang ya, melamar pekerjaan. Itu sampai 4 tahun ya, coba bayangkan ya. Dan hampir setiap minggu itu ada interview saya dengan perusahaan yang berbeda. Coba bayangkan selama 4 tahun itu habis beberapa puluh juta saya gitu ya, untuk transport dan makan saja ya. Saya dari Malang ke Surabaya itu. Sering saya seperti itu 4 tahun ya, nggak masuk akal memang ya. 5, dagangan selalu sepi meski lokasi strategis. 6, uang cepat habis tanpa arah yang jelas. 7, setiap kali dapat rezeki besar langsung muncul pengeluaran besar. Kamu dapat rezeki 1 juta, pengeluaranmu bisa 1,5 juta, biasanya seperti itu. 8, barang dagangan sering rusak tanpa sebab. 9, bisnis sering dirugikan orang. 10, pekerjaan sering terhambat atau tertunda. 11, lamaran kerja tak pernah diterima meski kualifikasinya tinggi. Ini juga saya alami ya. Jadi pesaing-pesaing saya itu ya rata-rata S1 ya. Pengalaman itu rata-rata 5 tahun ya. Dan saya sendiri 15 tahun pengalaman gitu. Nah, terus gaji itu saya downgrade ya. Biasanya saya minta 10-15 juta. Itu saya tarik ya. Di antara 10 sampai 5 juta per bulan. Itu enggak ada yang terima gitu. Ya,
katanya ngece gitu loh ya, bukan levelnya gitu loh katanya gitu loh. Itu berkali-kali teman-teman ya. Jadi itu ya, itu tanda ya sihir penutup rezeki. Kalau 1 kali, 2 kali, 3 kali enggak apa, bukan lah ya. Tapi ini dari tahun ya, dari tahun 2017 ya sampai 2021 saya mengalami itu ya. Coba bayangkan ya. Selanjutnya 12 ya, sering kehilangan uang di rumah atau tempat kerja. 13 sering tertipu dalam transaksi. 14 pekerjaan terasa berat tanpa hasil memuaskan. 15 usaha sering bangkrut mendadak. 16 tidak bisa menabung meski penghasilan cukup. 17 rezeki datang hanya untuk lewat ya. 18 setiap usaha baru cepat gagal ya. 19 usaha tak berkembang meski sudah berjuang keras. 20 sering ada perselisihan dengan rekan bisnis. Selanjutnya tanda rumah dan lingkungan. 21 rumah sering panas tanpa sebab. 22 ya, rezeki seolah lari dari rumah. 23 sering terjadi keributan dalam rumah. 24 barang di rumah sering rusak tanpa alasan yang logis. 25 mimpi buruk sering terjadi di rumah. 26 hewan peliharaan gelisah tanpa sebab. 27 ada bau aneh di rumah tanpa sumber. 28 rumah terasa berat dan pengap ya. Ya memang ya teman-teman ya, ketika ada sihir itu rumah itu ya, angin itu tidak bisa masuk ya, angin itu tidak bisa masuk walaupun sirkulasi udaranya itu banyak, angin tidak bisa masuk. Nah ini coba ada cek ya. 29 tamu jarang datang, rumah terasa mati. 30 sering muncul serangga atau hewan aneh, biasanya tikus ya yang banyak itu. Tanda pada tubuh dan perasaan. 31 badan cepat lelah tanpa sebab. 32 kepala sering berat terutama pagi atau maghrib. 33 dada sesak tanpa sebab medis. 34 sering merasa malas luar biasa. 35 nafsu makan menurun drastis ya. 36 wajah tampak kusam dan tidak bercahaya. 37 sering pusing saat mau bekerja atau berdagang. Jadi waktu ini kerja itu malas teman-teman, ngantuk. 38 ya, sering merasa cemas tanpa sebab. 39 pikiran sering buntu saat memikirkan usaha. 40 mudah marah atau tersinggung. Selanjutnya tanda spiritual dan mimpi. 41 mimpi bertemu ular hitam. 42 mimpi berada di tempat gelap atau kuburan. 43 mimpi uang hilang atau terbakar. 44 mimpi melihat air kotor atau berlumpur. 45 mimpi jatuh dari tempat yang tinggi. 46 mimpi dikejar makhluk hitam. 47 mimpi rumah bocor atau ambruk. 48 mimpi dikunci atau dijebak. 49 mimpi dikerumuni serangga. 50 mimpi orang yang memberi benda aneh. Selanjutnya tanda dalam hubungan sosial. Orang di sekitar tiba-tiba menjauh. 51 52 sering disalahpahami oleh orang lain. 53 dicurigai tanpa alasan. 54 tidak percaya rekan kerja. 55 pelanggan lama tiba-tiba menghindar. 56 sering difitnah atau dijatuhkan. 57 orang lain mudah marah pada kita tanpa sebab. 58 reputasi jatuh tanpa alasan yang jelas. 59 sering ditolak saat butuh bantuan. 60 kehilangan dukungan sosial. Selanjutnya tanda batin dan energi. 61 perasaan sering gelisah dan tidak tenang. 62 hati terasa sempit dan berat. 63 sulit fokus saat ibadah. 64 rezeki terasa seperti tertutup kabut. 65 ada energi negatif yang terasa menekan di dada. 66 sering mendengar bisikan untuk menyerah. 67 mudah putus asa dalam usaha. 68 sulit bersyukur dan selalu merasa kekurangan. 69 doa terasa mentok atau tak menembus langit. 70 sering merasa diawasi atau diikuti. Tanda gaib dan metafisika. Ada benda aneh ditemukan di rumah atau tempat usaha, tanah, jarum, rambut, kain, boneka dan sebagainya ya. 72 sering mendengar suara langkah
72 ya, sering mendengar suara langkah tapi tak ada orang. 73 lampu sering padam sendiri. 74 barang berpindah tempat tanpa sebab yang jelas. 75 sering mendengar bisikan nama sendiri. 76 bau kemenyan atau amis tanpa sumber. 77 sering melihat bayangan hitam di pojok ruangan. 78 sering merasa disentuh saat sendiri. 79 sering ada getaran saat membaca doa tertentu. 80 ada hembusan angin dingin di tempat tertentu. Selanjutnya tanda dalam usaha spiritual dan ibadah. 81 sulit khusyuk saat ibadah. 82 doa terasa berat untuk diucapkan. 83 zikir membuat tubuh bergetar atau mual. 84 sering menguap berlebihan saat zikir. 85 sakit kepala setiap kali mendengar ayat ruqyah. 86 merasa tidak nyaman mendengar adzan. 87 sulit bangun malam untuk tahajud. 88 sering ngantuk saat membaca Al-Quran. 89 merasa ingin menjauh dari hal-hal spiritual. 90 merasa doa tidak pernah dikabulkan. Selanjutnya tanda lahiriah dan rezeki nyata. 91 hutang sulit lunas meski terus berusaha. 92 tidak percaya untuk jabatan penting. Ya. 93 tiba-tiba hilang pelanggan tetap. 94 rezeki sering direbut orang lain. 95 usaha ditiru tapi hasil berbeda jauh. 96 proyek besar selalu gagal di akhir. 97 sering tertunda saat mau transaksi besar. 98 tidak ada yang berhasil walau sudah mencoba berbagai cara. 99 selalu ada halangan saat mau bekerja keras. 100 hidup terasa stagnan, yang jalan di tempat dan tidak maju meski sudah berdoa dan berjuang keras. Teman-teman jemaat baik, ada lagi tambahan ya. Nah, ketika ini Anda alami ya, positif Anda terkena sihir ya, penutup rezeki. Mimpi sekolah ya. Jadi ketika Anda mimpi sekolah padahal Anda sudah lulus 10 tahun, 20 tahun yang lalu, itu juga tanda sihir penutup rezeki. Yang kedua, mimpi bekerja padahal Anda sudah keluar dari perusahaan itu 1 tahun atau bahkan berpuluh-puluh tahun. Ya, ketika ada dua tanda ini, segera lakukan tirakat puasa. Ya, teman-teman jemaat baik juga bisa menggunakan garam ruqyah ya, itu diterapi terus. Ya. Nah, program garam ini kan sudah 1 tahun, ya. Itu setiap hari itu saya tirakati. Itu. Ya. Nah, itu bisa digunakan setiap hari untuk ngepel, untuk campur makanan, ya. Untuk cuci kendaraan dan sebagainya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.